Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Bapak Yusuf Ismail yang selalu kita harapkan berkah ilmunya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan beliau kesehatan, umur panjang, dimudahkan segala urusan-urusannya. Bapak-bapak yang jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas kehendaknya lah kita bisa hadir berkumpul untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini bisa menjadikan jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampailah kita kepada umatnya yang insyaallah mudah-mudahan selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Dalam hari kiamat kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali pertemuan pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang niatkan, apa yang kita hajatkan Allah ijabah. Alhamdulillah wa lillahi sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya mari sama-sama kita simak, kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita amalkan dengan baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila saya diberikan terang lebih mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'alaina ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. صدق الله العظيم.
Bapak-bapak ini jemaah Masjid Al-Mahdi Ilham yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan Allah kembali untuk hadir dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, merupakan media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dicatat sebagai hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majelis ini kita mendapatkan kekuatan, support keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kualitas iman kita, kualitas takwa kita di sisi Allah semakin meningkat dan semakin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan kepada kita semuanya. Insyaallah malam hari ini kita masuk pada satu Rabiul Awal, satu Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan dengan kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad SAW, meningkatnya kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, sehingga terjemah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar rasa syukur kita bangga, kita bahagia, kita gembira dengan hadirnya bulan awal ini. Mari kita niatkan dari sekarang untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW di bulannya, di bulan kelahirannya, sehingga kita mendapatkan satu syafaat sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan baca kembali ayat berapa ya? 113 sekarang ya. Ya, kita buka 113 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baca bareng dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin
وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب berapa? 18 1 2 qolat 3 al-yahudu 4 5 an-nasara 6 ala 7 syai'in 8 wa 9 qalat 10 an-nasara 11 laisat 12 al-yahudu 13 ala 14 syai'in 15 wa 16 hum 17 yasluna 18 al-kitab ya lanjut ka dzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim fa Allahu yahkumu bainahum yawma al-qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifuna berapa? 22 1 Ka 2 Dalika 3 Qala 4 Alladzina 5 La 6 Ya'lamuna 7 Mithla 8 Qawli 9 Him 10 Fa 11 Allahu 12 Yahkum 13 Baina 14 Hum 15 Yawma 16 Al-Qiyamati 17 Fi 18 Ma 19 Kanu 20 Fi 21 Hi 22 Yakhtalifun 18 sama 22 40 Alhamdulillah 40 ada 40 malam hari ini satu ayat isinya 40. Qolat itu asalnya qolat, taknya itu tak Anas, taknis sakinah. Berhubung di depannya itu ada al, tak dikasih harokat. Jadi kaidahnya kalau huruf sukun diharokati pakai harokat kasroh. As-sakin tidak hurika bil kasr. Mulai sak, qolat lesak. Wah itu termasuk huruf ya. Qolatnya kata kerja fi'il mati. Ciri-ciri fi'il matinya ada tak taknis, tak mu'an, tak taknis sakinah. Qolat
Al-Yahudu isim, tak benda cirinya ada al. Laisat huruf juga. Laisat termasuk akhwatnya kan, berlaku sebagai fi'il ya, bukan huruf, sebagai fi'il. Makanya punya isim, punya khobar. An-Nasara juga isim, cirinya ada al. Ala huruf atau harfu jar. Syai'in isim, cirinya ada tanwin atau didahului huruf jar ala. Wa huruf juga harfu ataf. Qalat fi'il madi, cirinya ada ta'nis. An-Nasara isim. Laisa termasuk kana wa akhwatuha, saudaranya kana. Al-Yahudu isim, isim itu kata benda. Ala huruf syai'in isim. Wa isim, hum isim dhamir. Isim dhamir itu kata ganti. Yatsubuna fi'il mudhari', tala yatsubuna. Al-kitabah isim, cirinya ada a. Ka huruf jar, dalika isim juga, isim isyarah. Wa fi'il madi al-ladina isim, isim mausul. La harfu nafi, ya'lamuna fi'il mudhari', alima ya'lamu. Dhamirnya hum, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Mithla isim, qauli isim, him isim, isim dhamir. Fa huruf Allahu isim, yahkum fi'il mudhari', baina dhorof, hum isim, yauma isim, bisa bukan isim, bukan bisa bukan dhorof. Al-qiyamati isim, cirinya al-fi huruf, ma isim mausul. Kanu, kana wa akhwatuha fi huruf jarhi isim dhamir yakhtalifuna fil mudhari'. Itu cuma 3 sih, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Kata dalam Quran itu cuma 3, kategorinya 3, isim fi'il huruf. Gak isim, gak fi'il ya, huruf. Gak huruf, gak isim, fi'il. Gak isim, gak huruf, fi'il. Gak isim, gak huruf, apa fi'il. 3 aja. Oke. Coba terjemahnya dibaca Pak. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat, dan telah berkata siapa al-Yahudu, orang-orang Yahudi, kaum Yahudi. Apa perkataan mereka? Laisatin nasara ala syai'. Wa qalat nasara, orang-orang Nasrani berkata laisatul yahudu ala syai'. Sama-sama memberikan nama itu pernyataan. Kata orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Kata orang Nasrani, ya sama. Orang Yahudi itu tidak mempunyai satu pegangan.
Wahum yasluna kitab, padahal mereka ya Yahudi, ya Nasrani, mereka baca kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim, demikian juga orang-orang yang tidak berilmu, la ya'lamuna mithla qawlihim, berkata sebagaimana ucapan mereka. Wallahu yahkumu bainahum, Allah akan mengadili, memutuskan di antara mereka yaumul qiyamati, pada hari kiamat, memutuskan pada apa-apa yang diperselisihkan. Fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi sekarang silakan dengan pandangannya masing-masing ya, dengan kesimpulannya, argumennya. Nanti keadilannya ada di hadapan Allah. Yaqulu al-haqqu jalla jalaluhu ikhbaran an maqalatil yahudi wan nasara. Allah berfirman menginformasikan, memberikan informasi, berita tentang maqalah, kalau bahasakan makalah, perkataan-perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa taqbiha li sani'i, waqalat al-yahudu fi radi al-nasara, orang-orang Yahudi menjawab orang-orang Nasrani, menjawab orang-orang Nasrani. Kata mereka, laisat an-nasara ala syai' yuqtadu bihi, tidak punya pegangan yang dijadikan atau yang dianggap. Orang Nasrani juga sama, fisabil Yahudi, dia juga mencaci orang-orang Yahudi. Laisatul yahudu ala syai', orang-orang Yahudi itu tidak punya pegangan yu'tamadu alaih, yang bisa dijadikan pegangan. Nah, wal hal, itu sementara kondisi mereka annahum yasluna kitab, padahal mereka membaca kitab. Fal yahudu yasluna taurat, orang-orang Yahudi membaca Taurat. Wa fiha al-bisyarah bi Isa alaihi salam. Nah, di dalam kitab Taurat tersebut ada berita-berita gembira kaitannya dengan Nabi Isa alaihi salam. Terus faqad kafar kullu firqatin bi kitabiha ghadban wa ta'assuban. Sementara kemudian mereka, setiap firqah, setiap golongan itu, mereka melebur, kafarat, menghapus, melebur, menutup di kitabiah, pada kitab mereka, dengan tulisan itu, karena didasari ghadaban wa ta'assuban, ada kebencian, ada kemurkaan, ada ketidaksukaan, dan ta'assub, fanatis dengan golongannya sendiri. Nah, wa mithlu maqalatihi hadhihi qala alladziina la ya'lamun. Dan demikian pula sama orang-orang yang enggak ngerti, yang enggak tahu, enggak ngerti baca kitab, enggak ngerti kandungannya kitab, ya sama aja mereka. Wahum, itu siapa sih? Al-musyrikuna, orang-orang musyrik. Sama aja, ada 3 golongan. Faqalu, mereka mengatakan, laisa al-muslimuna ala syai'. Mereka yang tidak ngerti, mereka mengatakan, ya orang-orang Islam juga nggak punya pegangan pada sesuatu. Nah, kita ada di mana nih? Orang yang punya pegangan pada kitab. Jadi hadirnya kitab Allah sebagai pegangan.
Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala yahkumu memutuskan, yahkum menghukumi, Allah mengadili bainahum di antara mereka yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Fima, pada apa-apa kalau yang mereka fihi, di dalam apa-apa tersebut, yakhtalifuna, berselisih. Fayudkhilu ahlal haq al jannah wa ahlal batil annar. Nah, ini keputusannya saja. Allah akan memasukkan ahli hak, keluarga atau ahli hak yang ahli yang benar, masukkannya kepada surga. Wa ahlal batil, orangnya ahli batil, akan dimasukkan anar pada neraka. Pesannya apa nih Pak? Kullu ma qassadu al-haqq ta'ala alaina min masawi ghairina fal maksud bihi at-tanfiru wa tahdhiru min mithli martakabu. Jadi kata Ibnu Ajibah itu, setiap apa-apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa-apa yang diceritakan dikisahkan oleh Allah di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran kepada kita terkait dengan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan selain kita, itu maksudnya untuk apa? Tujuannya adalah at-tanfir wa tahdzir, agar kita meninggalkan dan agar kita waspada, hati-hati. Ya, tadi diceritakan itu Yahudi mengatakan ke Nasrani demikian, Nasrani mengatakan ke Yahudi demikian. Demikian orang-orang yang tak berilmu. Kita ditahdir untuk perhatikan tuh, hati-hati. Karakter begitu tuh ada pada setiap manusia. Menghindari, meninggalkan min mithli ma irtakabu, dari apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, tinggalkan. Satu. Kemudian wa takhalluqu bi diddi ma fa'alu. Kemudian kita berbudi pekerti, membangun akhlak, membuat akhlak dengan sebaliknya daripada yang mereka perbuat. Itu pesannya. Fakulman tarahu yukisun nasa wa yusaghiru bahwa asgharu. Nah, perhatian, setiap orang yang kamu lihat mereka yunaqisun nas, menganggap orang lain kurang, menganggap orang lain kecil. Nah, kata itu bahwa asgharu, maka orang itu sebenarnya yang paling kecil. Orang yang merendahkan manusia, orang yang mengecilkan manusia, dialah yang paling rendah, dialah yang paling kecil. Yang begini kan orang nggak sadar. Wa kullu tarahu yaqul, dan setiap orang yang kamu lihat dia mengatakan ashabu sayyidi fulan laysu ala syai' wa ashabu sayyidi fulan laysa indahum syai' fa laysa huwa ala syai'. Jadi orang yang berkata santri-santrinya tuanku si ini laysu ala syai', dia enggak punya pegangan apa-apa. Mereka dianggapnya enggak ada apa? Santri-santri atau sahabat-sahabat tuanku ya sepulan, mereka tidak memiliki apa-apa. Maka kata Ibnu juga failasa wa ala syai', yang mengatakan tidak ada apa-apanya lagi.
Nah, waqad ibtala ba'dul mutasawwifa fi hadzal wasfi al-dhamim. Sungguh orang-orang yang melangkah di jalan Allah, para sufi, para saleh itu banyak sungguhnya diuji dengan kualitas yang tercela seperti ini, merendahkan orang lain, merasa dirinya yang paling benar, yang paling dipercaya. Nah, yang sibuk al-mizani ala nas, senantiasa menegakkan timbangan, dan senantiasa nilai orang. Ujian ketika kita dijadikan orang itu kan nilai orang lain. Gampang nilai orang lain. Nah, itu hati-hati itu. Wah, lo rendah, ini rendah. Dia yang paling rendah. Oh, lo jelek. Dia yang paling jelek. Tuh. Selalu menetap, memasang timbangan untuk menimbang orang lain. Bagaimana? Fayasqutu qauman wa yarfa'u akharin. Dia akan mengalahkan, mengukuhkan satu golongan dan mengangkat satu yang lain. Wa huwa yatlu kitab Allah. Sementara mereka membaca kitab Allah. Dan wa yasma'u qaulahu ta'ala, senantiasa mendengar firman Allah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Padahal jelas Allah berfirman wala tajassasu, janganlah kamu tajassus, memata-matain, jadi mata-mata, suka ngorek-ngorek. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu menggibah sebagian pada sebagian yang lain. Itu larangannya ada. Itu gambarannya begitu buat kita. Orang Yahudi baca kitab, orang Nasrani baca kitab. Mereka beranggapan ya saling merendahkan. Nah, itu apa maksudnya buat kita? Nah, pesannya kita. Jangan mudah kita membuat timbangan untuk timbang orang lain. Ono yang tinggi, ono yang rendah, ono yang tidak baik, ini yang buruk, jangan. Jadi lebih sibuk apa? Sibuk dengan kekurangan kita. Wa aktsaru ma tajidu hadzal wasfa fi ba'd al-fuqaha al-mutajammidina ala dhahir syariah. Mayoritas yang begini ini, Pak, kamu bisa dapati kualitas yang begini ini pada sebagian para ahli fikih biasanya. Fuqaha al-mutajamidina, yang jumud. Apa jumud? Kaku. Berpegang ala dhahir syariah, hanya dhahirnya saja. Ya, tapi itu Allah la ilma fawqa ilmi, yang beretikat nggak ada ilmu selain, nggak ada ilmu yang bisa melebihi di atas ilmunya dirinya. Wal fahma fawqa fahmi, tidak ada pemahaman yang melebihi pemahamannya dia. Kaifa? Bagaimana bisa begitu? Wallahu ta'ala yaqulu bama utitum minal ilmi illa qalila. Bagaimana begitu? Allah berfirman, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Terus dalam surat Yusuf, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap yang berilmu ada yang lebih alim, bukan alim, yang lebih alim, sangat alim. Maka qala Imam al-Haramain
li'an udkhila alfa kafirin fil Islam bisyubhatin khairun min ikhraji wahidin minhu bisyubhatin. La in udkhila alfa kafir fil Islam, jadi sungguh apabila dimasukkan 1000 orang kafir dalam Islam disyubhatin dengan syubhat, itu khairun min ikhraji wahidin, daripada mengeluarkan satu orang minhu dari Islam bisyubhatin. Qultu wa kadzalika idkhalu alfi muslim fi maqam shalah. Nah, demikian pula kewajiban memasukkan 1000 orang Islam pada maqam shalah, maqam kesolehan, itu khairun min ikhraj wahidin minhu bisyubhatin, daripada mengeluarkan satu orang. Jadi fal wajib yang harus dilakukan apa? Alaman arada as-salamah ayyusina dhon. Jadi yang harus jaga itu kita sebagai muslim, orang yang pengen selamat, hendaknya berhusnudon bijami al-muslimin, dengan seluruh orang-orang Islam. Satu, ini yang perlu dijaga. Terus wa ya'taqidu fihim annahum kulluhum shalihun, dan kita punya etikanya pada mereka itu, bahwa mereka itu semuanya adalah tergolong orang-orang soleh. Kita bisa gak begitu? Tentunya kan kita harus benar-benar menyandarkan kesalehan, kebaikan, semuanya kepada Allah. Anda bisa melihat. Fafil hadis tersebutkan dalam satu hadis, khoslatani laysa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara. Ada dua perkara. Laysa fawqahuma, yang tidak ada melebihi dari sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Husnul dzanni billah, satu prasangka baik kepada Allah, wa husnul dzanni bi ibadillah, dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Gak ada yang lebih baik daripada kedua hal itu. Husnul dzanni kepada Allah, husnul dzanni kepada hamba-hamba Allah. Orang kalau mau bisa husnul dzanni demikian, tentunya apa? Akan berusaha melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau sering nimbang, lihat pengen cari kekurangan, keburukannya, munculnya gak husnul dzanni. Kata baginda dua khoslatani laysa fawqahuma syai'un minasyarri, dan ada dua hal lagi yang buruknya itu tiada yang lebih tinggi lagi dari keburukan tersebut. Apa? Su'ul dzanni billah, prasangka buruk kepada Allah, wa su'ul dzanni bi ibadillah, dan prasangka buruk kepada hamba Allah. Jadi ayat ini pesannya, kisah ini memberikan kisah pesan kepada kita yang baca, agar kita senantiasa menanamkan, menjaga sifat husnul dzan kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah, menghindari kita daripada su'ud. Sebab ketika orang berkesimpulan, kamu mah gak ada apa-apanya, gak bisa bagaimana, ya kan? Karena gak ada apa, kekurangan. Itu satu ayat. Ini jadi pelajaran buat kita. Kita renungkan aja satu ayat. Karena manusia itu gampang menilai orang lain, bahkan lupa untuk menilai dirinya. Ini mayoritas. Jadi kita kalau bangun tidur masang timbangan atau rasa gak baik aja ya Pak ya. Alhamdulillah dikasih hidup, alhamdulillah saudara-saudaraku juga hidup sehat, alhamdulillah teman-temanku soleh, gitu kan, teman-temanku baik. Di awal dari positif kan, sebagai doa nanti dijumpakan dengan beliau-beliau juga orang-orang soleh. Tapi kalau begitu bangun tidur sebaliknya Pak, waduh,
Si ini brengsek tuh. Ya udah brengsek dulu yang muncul. Sebutan dulu kan. Jadi nggak ngeliat kebaik. Oh yang tahu keburukan dulu. Juga ketika tidur gitu. Karena kalau tidur kita itu enggak menanamkan husnuzon, bahkan nanti jadi energi yang negatif yang masuk, jadi penyakit kan. Karena kalau tidur usahakan biasakan bersihkan daripada energi-energi negatif, prasangka buruk dibuang. Makanya pentingnya kita introspeksi, muhasabah, berdoa sebelum tidur, dan kita pasti itu enggak ada energi negatif. Orang yang gampang sakit, banyak penyakitnya itu karena ketika tidur bawa energi negatif. Mana kalau mau tidur urusan kantor lepas dulu dah, mau tidur dah. Ya kan jadi pikirin lagi. Kalau dipikirin jadi negatif kan? Terus akhirnya tidur juga efek kan? Mimpi nggak beres. Sampai jadi sickness, bahkan sampai jadi penyakit, sampai medis pun terserang. Jadi pentingnya doa, kekuatan doa. Mudah-mudahan yang kita baca di luar, yang kita baca di dalam, semoga ketika mau kita istirahat tidur dirubah semua jadi pikir Bismika Allahumma ahya wa bismika amur, gitu kan, semua dengan nama Allah semuanya. Kalau kembali kepada nama Allah baik semuanya. Amin. Karena positif itu. Nah, kalau mau tidur utang dilupakan dulu lah. Ya enggak? Ya tidur mikirin utang nggak bisa tidur nanti. Makanya serahkan kepada Allah, ya Allah, keserahkan semuanya kepada Engkau. Begitu kan? Sama kayak orang ketika kita proses orang mau berangkat haji, ya kan? Pamitan, ya kan? Serahkan kepada Allah. Sama mau tidur juga Bismika Allahumma ahya itu gitu. Bismika ya Allah, aku serahkan semua urusan duniaku saat ini kepada Engkau. Gitu kan? Sebab semuanya milik Engkau. Nah, sehat. Amin. Benar bangunnya fresh gitu kan. Bisa bangun jam 2, bisa bangun jam 3, bisa qiyamul. Kalau nggak begitu bangun energi negatif sebaliknya, bangun pusing, ruwet gitu kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk fikihnya kita akan lihat dulu. Kemarin sampai tasarrufus zakat ya, membagikan zakat. Karena kemarin belum dibaca. Oke, sebagai informasi pengetahuan kita, ketika kita bahas tentang emas, zakatnya emas, nisabnya berapa? 20 mithqal ya. 20 mithqal itu kalau dibikin ukuran gramnya itu 85 ya. Jadi ada ukuran Arab begini Pak, nisabul dhahab isruna mithqalan khalisah, 20 mithqal. Wal mithqal, satu mithqal itu kuflatun wa nisfah, 1,5 kuflah. Ada lagi mengatakan 20 mithqal itu Salatina kuflah. Nah, 1 kuflah, wal kuflatu usra awqiyah. Ada lagi 1 mithqal itu tadi 3 awaqi. 1 awqiyah itu 28 gram. 28 gram. Nah, kalau 1 20 mithqal itu 3 awqiyah.
Berarti kalau 1 uqiyah 28, kalau 3 uqiyah nisabnya berarti 28 kali 3. Berapa teman? 28 kali 3 4 2 8 ya. 84 gram. Ya, 84 gram. Itu nisabnya emas. Kalau nisabnya fiddah perak itu 200 dirham. Ya. 200 dirham sama dengan 210 qafar. Sama dengan 21 uqiyah. Nisabnya kira-kira 588 gram takriban kira-kira. Nanti wajib dikeluarnya berapa? 1/10. Kita lihat sekarang tentang pembagian zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-murad bis-shadaqati huna as-shadaqah al-wajibah wa hiya az-zakat wal aslu fiha qawluhu ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Surat Taubah ayat 60 ya. Yang dimaksud di dalam Al-Quran ada kata shadaqah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang dimaksud kata shadaqah ini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Senyatanya sedekah-sedekah itu buat orang-orang fakir satu. Wal masakin, orang-orang miskin. Dua. Yang ketiga wal amilin 'alaiha. Amil itu ya orang yang mengelola dari mulai narik kemudian mendistribusikan uangnya dari kalian. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan para mu'allaf, orang yang hatinya dilulutkan. Wa firiqabi, budak-budak yang melakukan lagi punya proses pembebasan. Wal gharimin, orang-orang yang punya hutang. Wa fisabilillah, yang ketujuh sabilillah. Wa fisabil, yang kedelapan ibnu sabil. Itu 8. Ada enggak kata yatim, Pak? Ada enggak? Yatama enggak ada ya. Dalam ayat ini enggak ada yatim ya. Makanya bapak-bapak kalau ngurusin zakat, baginya jangan atas nama yatim. Yatim itu tidak ada hak menerima zakat. Salah. Jadi diambil atas nama fakir miskin. Ini semuanya orang semua. Lil fuqara, orang-orang fakir. Lil masakin, orang-orang miskin. Wal amil orang. Mu'alafi qulubum, yang ditentukan hatinya, para mu'alaf, orang juga. Wa fir riqab, budak-budak orang yang lagi melakukan pembebas. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, di sini sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, orang juga. Terus wa fi sabil, anak jalan, artinya apa? Salah berjalan, jalan musafir. Itu orang semuanya, Pak. Adakah buat bangunan? Nggak ada. Makanya zakat jangan buat masjid. Masjid bukan orang. Bukan orang, makanya zakat kepada orangnya. Nah, ini perhatikan. Al-asnaf allati tudfa'u ilaihim zakat thamaniyah. Jadi golongan yang mendapatkan hak untuk diberi zakat, mereka itu ada delapan. Satu, al-faqiru, fuqara tadi dalam Al-Quran. Apa sih fakir? Wa huwa alladzi laisa lahu malun, orang yang tidak punya harta.
wala kasbun aslan, dan tidak punya usaha sama sekali. Usaha nggak punya, harta nggak punya, itu namanya fakir. Udah paham? Aulahu kasbun au malun, atau dia punya usaha, punya kasab, atau punya harta, walakin la yaqumu mauqi'an min kifayatihi, tapi tidak bisa sampai pada memenuhi kebutuhannya. Mat'aman wa malbasa wa maskana, untuk makannya, sandangnya, tempat tinggalnya. Contohnya, ya an yuhasila aqla min nisbin ma yakfi. Misalnya dia hanya menghasilkan lebih sedikit daripada separuh kebutuhannya. Kalau kebutuhannya 100, dia dapatnya itu di bawah 50, di bawah separuh, 30, 40, itu fakir. Nah, ini nanti kalau jadi amil itu contohnya, misaluhu yahtaju fi syahri mi'atul riyal. Misalnya dalam 1 bulan itu kebutuhannya 500 real. Kalau sih misalkan 500.000 rupiah, bisa butuhnya 1 bulan. Terus wa yuhasilu aqlan, sementara dia menghasilkan lebih kurang, kalau sedikit daripada 250 ya. Lebih kurang daripada separuh. Nah, itu namanya apa? Fakir. Dah paham? Ya. Yang kedua, al-miskin. Apa itu miskin? Al-miskin huwa alladzi lahu malun aw kasbun. Orang yang punya harta atau punya kasab, punya usaha. Yang kamu mauqinan min kifayatihi, dan usahanya atau hartanya bisa menutupi kebutuhannya, bisa mencukupi. Wala yakfi, dan tidak mencukupinya. Bi ayyuhasla faqadji ma yakfi. Jadi agak naik dikit. Kalau tadi fakir, penghasilannya misalkan punya penghasilan tapi kurang dari separuh. Kalau miskin, nggak butuhnya 500 tapi nggak nyampe 500, tapi udah di atas 2,5. Itu miskin. Contohnya butuhnya 500 rupiah, misalnya gitu kan, dapatnya cuma 400 rupiah. Kamu udah di atas setengah tuh, dia tuh miskin. Sudah paham Pak? Jadi nanti kalau mau mendata, ini ambil data di lingkungan gitu, fakir atau miskin. Dan kalau fakir ukurannya lihat penghasilannya, dia itu kan begitu Pak. Kebutuhannya berapa? Suami istri, anaknya 5, kebutuhan sekolah, kebutuhan berapa dikalkulasi gitu kan? Oh, kebutuhannya 1 bulan itu 3 juta, misal gitu kan? Punya penghasilannya berapa? Cuma 2 juta. Masuknya apa Pak? Miskin apa fakir? Miskin. Dapat nggak? Dapat. Gitu, punya hak. Nah, standar Pak ya. Biar nggak bingung lagi standarnya apa ya, fakir miskin ya gitu kan. Dibagi rata aja, gimana ceritanya, jangan dibagi rata gitu kan. Yang nggak berhak dapat. Zakat itu kotoran. Zakat itu kotoran. Orang pada rebutan kotor. Nah, miskin ya.
Kama qala sahib Safat Zubat faqirul adin wal miskinu lahu ma yaqul mawqi'atuna takmilah. Guys, sekarang ambil. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina. Apa itu amil? Al-amilu wa yusamma as-sa'i. Jadi amil juga disebut dinamakan as-sa'i, orang yang ngurusin zakat. Siapa sih dia? Wa huwa alladhi, orang yasta'miluhu al-hakimu. Yang memperkerjakannya, yang meng-SK-kannya adalah hakim. Orang yang diberi SK dipekerjakan, ditunjuk oleh al-hakim. Tuh, artinya apa? Amin. Untuk apa? Fi ahdiz zakawat, untuk mengambil, mengumpulkan zakat min arbabiha, dari orang-orang yang berhak mengeluarkan, kewajiban mengeluarkan zakat. Wasafiha, dan mentasarufkan, mendistribusikannya ila mustahiqiha, kepada mustahiknya zakat, yang berhak menerima zakat. Tuh. Jadi orang yang yasta'miluhul hakim. Jadi ada SK-nya, ada pengangkatannya dari hakim. Siapa hakim di sini? Penguasa. Karena kalau di Indonesia ada batas itu langsung ke presiden. Zakat langsung ke presiden. Fayuqta minaz zakati. Apa itu? Kenapa? Fayuqta minaz zakati wa in kana ghaniyan. Ambil itu walaupun dia kaya, dikasih lah. Punya hak untuk menerima, karena dia jadi ambil. Hada ini illam yaj'al lahu al-hakimu ujratan min baitil mal. Ini kalau hakimnya tidak memberi upah yang diambil dari baitul mal, maka dia berhak mengambil dari zakat. Wa illa fala yuqta. Makanya kalau sudah dikasih dari hakimnya, udah nggak usah ngambil lagi dari zakat. Paham? Ta'mil. Biar nggak ribut. Ya. Ngomong jadi alim nggak ngaji. Berisik jadi alim, gitu kan? Kemudian apa lagi? Wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf wa hum arba'atun yu'tuna min zakat. Mu'allaf itu ada 4, orang yang diambil hatinya supaya kuat, itu kan. Man aslama, orang yang masuk Islam. Wan yatuhu tu'ifatun Islam, orang baru masuk Islam sementara niatnya masih lemah, belum kuat. Yang dikuatkan pasti dan yang pertama. Yang kedua, syarifun fi qaumin yurja bi'tahi islamu nudharaihi, orang yang dimuliakan di satu kelompoknya, gitu kan. Misal dia seorang yang terpandang, ya kan, di satu kaumnya, dia masuk Islam. Ya. Makanya dia diberi zakat berapa? Islamu nudharaihi, untuk menguatkan keislaman, cara dia untuk memberikan kekuatan, cara memberikan alasannya dan seterusnya. Yang ketiga, muslimun yuqatilu aw yukhawifu mani'az zakat,
hatta yahmilha ilal imam. Orang Islam, seorang muslim yuqatilu yang diperangi, ayu khawifu ditakut-takutin, ayu khawifu mani'az zakat, sampai dia melaporkan kepada imam biar kuat pokoknya. Mayuqatilu menjalihi minal kufar wal bughar fa yu'ta minaz zakat in kana ya'tahu ashala min ta'thi jaishi. Oke, itu mu'alaf, isinya orang yang perlu dikuatkan hatinya. Jadi bukan orang yang harus masuk Islam saja, Pak ya. Ada orang Islam tapi lemah. Contohnya apa? Diemeng-emengin supaya pindah ke agama yang lain, gitu kan? Itu mu'alaf itu, Pak. Diancam kan? Terus al-mukatab. Nah, yang keberapa? Kelima. Apa sih mukatab itu? Rikob tadi. Huwa man katabahu sayyiduhu kitabatan sahihatan. Fayuta bina zakat yusa'idahu dalika fi tahrir minal. Jadi orang yang dari budak kemudian oleh tuannya dikasih kesempatan untuk memerdekakan, tapi dengan cara dia nyicil, ngansur. Kamu harus bayar sampai sekian miliar misalkan kan, kamu akan merdeka dari perbudakan. Nah, yang begitu dikasih zakat untuk membebaskan dia. Sekarang masih ada kan? Kata tuh. Yang keenam, al-gharib. Siapa sih gharib itu? Wa huwa alladhi istadana li ghairi maksiatin. Orang yang buta. Utang itu bukan tujuan untuk maksiat. Fayu'ta mina zakat. Maka dia diberi zakat. Misal Pak Yasin punya utang 100 juta. Tapi Pak Yasin utangnya itu untuk memakmurkan masjid. Jadi nanti zakat itu kasihkan ke Pak Yasin punya hutangnya bukan masjidnya, karena zakat berikannya kepada orang. Gitu ya. Atau hutangnya yang bukan maksiat. Ini ada apa? Man istadana li daf'i fitnatin baina mutanazi'ani wa in kana ghaniyan. Orang yang hutang untuk menghindarkan fitnah di antara dua orang yang bertentangan, walaupun dua orang itu kaya. Ya. Untuk menyelamatkan supaya udah selesai perselisihan, harus disupport dengan uang zakat. Kalau disupport selesai. Saya utang untuk apa? Menyelesaikannya. Nah, utang seperti ini kita nggak apa-apa, dan kita dapat boleh menerima zakat. Yang kedua, man istadana likiro doifin au bina'i masjid. Nah, di sini orang yang berhutang ya, untuk apa? Untuk bangun masjid, untuk ngurusin tamu, gitu kan? Au nahwi dzalik minal masalih al-ammah. Dari kemaslahatan yang umum. Wa in kana ghaniyan bil ghairi naqdi. Walaupun dia itu kaya, punya hutang, tapi untuk apa? Ngurusin bangun masjid. Makanya tadi masuk kan? Zakatnya bukan kepada masjid, tapi kepada orang yang bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, man istadana li sarfihi ala nafsihi aw iyalihi. Orang berhutang
karena dia mungkin karena untuk keluarganya, untuk dirinya nggak mampu untuk memenuhi kehidupan, sehingga dia harus hutang. Yang pepet itu kan, terus hutangnya itu kemudian kita lunasi dengan zakat, itu nggak apa-apa, karena dia berhak menerima zakat. Itu yang ketiga. Terakhir, yang keempat, al-dhamin, orang yang menjamin, Pak. Fayuta ikana mu'asiran. Terus wahalla ad-dainu wa kana adman anhu mu'asiran kata. Orang yang menjamin dia diberikan zakat. Dia untuk apa? Melepaskan hutang. Dan orang yang dijaminnya juga itu termasuk orang mu'asiran, orang yang sulit, susah. Misal kalau misalkan Pak Ruli lagi jamin orang, jadi jaminan hutang kan, jaminannya saya punya hutang, kita mau jamin orang harus bayar sekian, orang itu bayar sekian juta, sekian miliar jaminannya. Nah kita yang menjamin dapat termasuk muhrimin gitu. Dan tempat. Oke, itu muhrimin. Yang terakhir, yang ketujuh, apa itu tadi? Yang keenam muhrim ya, yang ketujuh ghuzat sabilil. Wahum al-ghuzatu al-mutatawwi'una alladzina la ya'khuduna murattiban minad diwan ala khurujin ila jihad. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, dalam itu kalau di sini Fikih Kasrik menafsirkannya orang yang berperang. Dia perang tanpa dapat support dari pemerintah, dari negaranya, nggak tercatat orangnya mendapatkan upah. Fayu'tawna minaz zakat wa in kanu aghniya. Walaupun dia kaya, dia berhak menerima zakat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Buat al-musafir. Musafir al-musafir safar, orang terus berjalan. Alladzi laysa ladaihi nafqah, orang yang jadi musafir berjalan tapi nggak punya nafkah. Itu Sabil, Ibnu Sabil. Tidak punya nafkahnya, bekalnya yang untuk mengantarkan dia sampai kepada listriknya. Maka fayuqta minaz zakat wa ikana lahu malun fi biladihi. Misalkan lagi ada di negeri lain atau di mana, mau balik nggak bisa balik, Pak. Di kampungnya sih kaya, kampungnya kaya. Pas dia mau balik, nggak punya nafkahnya. Boleh tuh ngambil dari uang zakat. Nah, kalau sekarang kayaknya begitu ya Pak, kaya aja Pak ya. Oke, itu 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat. Oke, ini dulu sebagai materi fikih kita. Bila sudah kita baca, biar ingat kalau nggak dibaca nanti lupa sampai di mana baca fikihnya, gitu kan? Oke, kita lanjut pada sunnah yang berapa jumlahnya? 500. Kemarin baru 50. Oh 70 ya. Oh, sekarang 71 ya. 71 ya. Kemarin yang ke-70 apa Pak? Membaca amin dengan panjang. Amin, gitu ya. Ya Allah, masih banyak banget ya, baru 70. Jangan hitung kan. Jangan hitung, terusnya banyak banget.
yang ke-71 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Takhfiful mimi fiha. Membaca takhfif pada mim lafaz amin. Ya. Amin, jangan amin, jangan gitu. Takhfif amin, jangan amin, jangan. Takhfif amin. Jadi baca aminnya itu mimnya dibaca takhfif. Ya. Amin. Jadi nggak pakai tasdid. Ya. Pada kata amin nggak ada tasdid, tapi sertai mad. Yang ke-72 ayukrina al-ma'mum ta'minahu bitakminil imam. Jadi seorang makmum itu membaca aminnya bareng dengan aminnya itu sunnah, Pak. Imam dan ubat sunnah. Amin. Aminnya itu bareng. Itu sunnah. Itu ke-72. 73 tahrim muwafaqatil imam fit takmin. Ya. 73. Jadi sungguh-sungguh nih Pak, imam itu, makmum itu untuk memperhatikan biar cocok dengan imam dalam mengucapkan amin. Itu tahrim, ngawasi, perhatikan imam baca aminnya baik-baik. Makmum itu amin, nggak kayak semau. Dan mau amin, imamnya belum amin. Sering nggak gitu? Kalau kita nggak dapat sunat, artinya nggak dapat sunat ininya, tahariknya, tapi baca amin dapat sunat. Jadi perhatikan sungguh-sungguh biar bareng dengan imam. Itu sunnah memperhatikan. Tahari muwafaqahnya itu sunnah. Barengnya sunnah. Memperhatikannya biar barengnya sunnah. Sungguh-sungguh dalam mencari kesempatan untuk bareng. Karena ada satu riwayat khabar sahihan wa khabari idza qala ahadukum amin wa qalat al malaikatu bisama amin fa wafaqat idahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Coba di satu riwayat ini, idza qala ahadukum amina, ketika kalian membaca amin maka malaikat juga membaca wakil malaikat dan malaikat yang di langit mengatakan amin. Nah, fawafaqat salah satunya itu kemudian baru dengan yang lain ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang lalu diampun. Kila al-murad bil malaikat al-hafadh, malaikat hafadh. Dikata juga malaikat yang diserahi bisamat dan menjaga sholat. Jadi dohirnya ya kita diperintahkan apa? Untuk muqaranah. Jadi bi'ayyaqal takminul imam wal mu'um wal malaikat dafatan wahidatan bareng. Imam, makmum dan malaikat aminnya bareng. Amin. Yang di sini yang di langit aminnya bareng. Wali anak makmum la yu'aminu takmini imamihi balik qiraatihi. Itu yang ke-73. 74 al-jahru bi takmini fil jahriyah. Mengucapkan aminnya dengan jahr, amin bersuara pada sholat dan bersuara. Itu sunnah. Yang ke-75 as-sukutu baina akhiril fatihati wa amin. Nih,
antara akhir Fatihah dengan amin dijedah dengan diam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam. Ukuran ucapan subhanallah. Amin. Tuh, coba kalau paham begini sunah sholatnya udah. Qul maghdubi waladdallin. Amin. Doanya belum Pak, belum sudah amin. Amin belum banyak. Semangat itu. Ada kan Pak? Semangat. Boleh sholat tarawih. Waduh, waladhdallin. Diam tuh. Amin. Makanya makmum juga memperhatikan itu. Itu sunnah. Ini kalau sunnah diperhatikan. 76. Ayakuna biqadri subhanallah. Jadi sukutnya, diamnya dengan kadar ucapan subhanallah. 77. Ayakuna ba'da waladdallin. Jadi setelah mengucapkan waladdallin, sunnah rabbi firli wa walidayya wa jami'il muslimina amin. Nah gitu tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya amin. Gitu kan? Tuh, sun. Kemudian ditanyakan ya. Nah, gitu. Makanya tuh jedah juga menambahkan sukut. Rabbi firli wa walidayya wa jami'il muslimina amin. Itu sunnah Pak. Sadaqah. Yang ke-78 as-sukutu baina amin was-surah. Ada diam di antara kalimat atau kata ucapan amin dan baca surah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sukut. Amin, sukut. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, itu kan. Ada diamnya dulu. Ayakuna biqadri subhanallah. Nah 79 sunnah juga ukuran diamnya itu ukuran baca subhan itu sunnah. Udah 79 diamnya sunnah. 80 ayutila al imamu as-sukuta baina amin was surah di sholatil jahriyah. Ini bagi imam nih sunnah yang ke-80. Imam itu hendaknya agak memanjangkan diamnya di antara ucapan amin dan surah. Ya. Nah ini sunnah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, diam setelah amin menuju suratnya agak panjang. Itu sunnah. Ayyusannu lil imami ayyutila as-sukuta bainahuma in 'alima anna al-ma'mum yaqra'u al-Fatihata bi hadhihi sakta. Nah, kalau imam tahu ini makmum lagi baca Fatihah nih, gitu kan? Sunnah nunggu panjang. Fa in 'alima annahu la yaqra'uha fihi ma lam yusannu lahu sukutun. Tapi kalau diketahui di belakangnya enggak baca Fatihah, makmumnya enggak disunahkan manjangin diamnya. Bal biqadri subhanallah saja, cukup subhanallah. Yang dimaksud dengan sukut apa? Wal murad bi sukut ada mujahri la sukut anil qiraah. Yang dimaksud diam itu tidak kencang, tidak jahar gitu. Bukan berarti sukut tanpa baca. Wa in kana huwa dhahirul ibarat. Kenapa? Idil matlub minal imam al-istiqlal bi-dzikri wal qiraah la hidup kata sukut. Jadi maksud dia buat imam bukan dia kosong, ya. Bukan dia kosong ada bacaan. Zikir nggak Pak? Pasal minggu apa? Mau baca Fatihah. Nah, dalilu hadis sakta hadithul Hasan Basri anna Samurah Ibn Jundub wa Imran Ibn Husain tadakara fa haddatsa Samurah Ibn Jundub annahu hafidha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saktatan idza kabbara wa saktatan idza faraga min qira'ah
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hafiz dzalika Samurah wa ankara 'alaihi Imran bin Husain fa kataba fi dzalika ila Ubay bin Ka'ab wa kana fi kitabihi ilaihima aw fi raddihi 'alaihima anna Samurah qad hafidha. Jadi dijaga itunya, tetap ada baca tapi tidak jahar. Nomor 80 jadi buat imam. 81 ayatuna bi qadri Fatihati. Tuh, panjangnya kan sunnah tadi, ukurannya ukuran baca Fatihah kan mau baca Fatihah. 82 ayastamila al-imamu fi sukuti bi dzikrin. Nah, ketika sukut, ketika diam, imam itu sibuk dengan zikir. Wal istighfar bil ikrati olah, ada pun sibuk dengan qiraah. Kalau sudah hafal apa, tapi tidak jahar. Nanti ketika dianggap sudah cukup baca Fatihah baru jahar. 83 at-takuna al-qiraah al-dzikri sirran. Ketika sambil menunggu bacaan makmum baca Fatihah, kita sukut diam itu qiraah dzikirnya sir. Mau dzikir atau qiraah dalam keadaan sir, tidak suara keras. 84 mura'atu tartibil mushaf fima yaqra'u min al-Qur'an fi hadha sukut wa ma yaqra'u ba'da al-Fatihati. Jadi menjaga tertib, menjaga urutan mushaf ya, pada apa yang dibaca dari Quran itu dalam sukut. Ketika misalkan mau bacanya kita suratnya apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kan? Nah, ketika kita diam baca qiraat, baca sebelum alam tara, itu apa tuh? Al-Maza itu dari mulai aku yang cukup sampai pada tapi sir, nanti pas itunya jangan. Itu ketika surat jangan. Qauluhu akibahu. Jadi bacanya akibah itu selesai itu langsung mengiringi. 86 qiraatu syai'in min al-Qur'an ba'da al-Fatihah. Nah, setelah Fatihah membaca Al-Qur'an silakan. Mau satu ayat, mau dua ayat, itu termasuk sunnah. 87 ayatuna ghairul Fatihah. Jadi bacanya jangan Fatihah lagi. Walau yani walau baca suratnya Fatihah lagi aja. Ya walaupun Al-Qur'an kan, jangan Fatihah lagi itu. Baca bukan Fatihahnya itu sunnah. Nah, pertanyaan kalau baca surat Fatihah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, enggak selesai niatnya baca syariat sah kan? Nah, itu bukan niatnya baca Fatihah, baca ayat Al-Qur'an. Nomor 87. 88 ayat Qur'an salah ayatin fa'aksara. Nah, sunnah lagi sunnahnya membaca 3 ayat atau lebih, minimal 3 ayat. Berarti kalau baca 1 ayat ya dapat sunnah, tapi nggak dapat sunnah 3 ayat. 89 antakuna qiraatul Quran ba'dal Fatihah fi subhi. Hendaknya baca Al-Quran setelah ayat Al-Quran pada surat setelah Fatihah dalam salat subuh. Wal awalayani min sa'ili shalawatin ilal ma'mum idza sami'a qiraata imamihi. Jadi pada salat subuh, kemudian salat apalagi yang 4 rakaat, 2 rakaat awal itu baca Quran, kecuali makmum ketika mendengarkan bacaannya imam. Jadi yang disunahkan dengar, kalau makmum dengerin udah nggak usah baca ayat lagi, yang baca imam. Itu nomor 89. Terakhir dulu yang 90 ayat stami'ah al-ma'mumu kili qiraati imami. Nah, ini bagi makmum
sunnah mendengarkan ya bacaannya imam. Tuh, sholat jamaah. Oke, Al-Fatihah. Baik, silakan ada yang mau nanya. Mudah-mudahan cepat kelar. 90 ya. 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Kiai, kalau di masjid kita sampai hari ini belum ada namanya petugas untuk ambil zakat. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, yang intinya harus ada ambil zakat karena dia itu yang mengatur nasab atau asnaf golongan orang-orang yang menerima. Pertanyaan kita, kalau kedepannya kita memang belum ada petugas ambil zakat, itu bagaimana cara untuk mempercayai seorang atau bagaimana untuk bisa menjadi pengganti amil zakat? Kedua, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ambil zakat adalah berhak untuk menerima zakat. Dari keterangan tadi belum ada rincian berapa yang harus diterima untuk ambil zakat. Mohon penjelasan, terima kasih. Ya. Oke, untuk amil tadi kan karena amil itu istiqmalahul hakim. Jadi yang menunjuk memberikan SK-nya itu adalah hakim. Makanya mintanya kepada hakim. Itu biar nanti kita mengesahkan zakatnya orang yang zakat ke amil. Kalau dia nggak ada SK amil, ngaku jadi amil kan nggak sah zakatnya. Ya kan? Maka zakat langsung aja ke mustahiknya. Itu gitu statusnya amil. Jadi harus ada SK-nya gitu. Jangan hubungan dengan pemerintah. Atau kita misalkan gimana gabung dengan apa, nanti jadi UPZ, unit pengumpul zakat, kan ada tuh. Nah itu nanti dapat rekomendasi jadi wakil untuk mengumpul zakat. Begitu. Nah kaitannya dengan kalau sudah terbentuk sendiri misalkan jadi UPZ, jadi amil gitu kan. Ambil tuh kan nanti nggak satu orang. Organisasi kan betulnya kan bisa 3 orang, ada ketua, ada sekretaris itu kan. Nanti berapa bagiannya? Yang 1/8 daripada asnaf. Kan ada 8 asnaf kan. 1/8-nya itu. Nanti dari situ dibagikan ambilnya ada berapa? Gitu kan. Sebagai apa? Bicara tadi. Kalau tadi emang tidak mendapatkan apa? Upah dari hakim, silakan. Kalau dijamin upahnya udah nggak harus ambil dari zakat. Itu jadi 1/8. Karena bagiannya ambil kan asnaf zakat tadi ada 8, 1/8-nya. Itu tidak semua. Oke, itu ya. 1/8-nya. Berapa persen itu lebih persentasenya? Kalau misalnya dapatnya berapa sih? Makanya ambil itu sebenarnya ambil itu perannya bukan hanya zakat fitrah. Jadi misal adanya ambil di sini bukan untuk ngurusi zakat fitrah sebenarnya. Ya, zakat fitrah mah seberapa? Zakat yang lainnya zakat mal. Makanya khususnya ambil nanti tiap hari kan kerja. Tiap hari kerjanya bukan hanya setahun sekali. Makanya ada SK kan. Misalkan kita di sini di RW 03 gitu kan. Daftar ke Basnas jadi UPZ gitu kan. Dan direstui turun SK-nya. Jadi ada UPZ RW 03.
siapa ketuanya, siapa ini gitu kan. Nah nanti dia kerja tuh kan. Kerjanya apa? Ya udah narikin zakat pada orang-orang yang wajib zakat. Mulai mendata gitu kan. Nah, termasuk sedekah wajib ya zakat. Barangkali ada yang infak gitu kan. Ya, infak, sedekah sunnah silakan lakukan itu tugasnya apa? Nanti bikin apa? Ada laporannya dengan Basnas. Kalau bergabungnya dengan Basnas, ada lagi Lazisnu, gitu kan? Dengan Lazisnu, lembaga zakat, infak, sedekah. Nah, tutup ulama gabung ke sana, kita jadi bagian daripada Lazisnu. Jadi resmi. Kerjanya juga bukan hanya setahun sekali. Ya. Kan misalnya orang yang punya perniagaan zakatnya setahun sekali, ya kan? Datangin. Mulai tiap tanggal berapa, bulan apa, itu didata. Gitu. Yang belum zakat lewat amil. Jadi yang mau zakat lewat amil. Kalau orang kasih zakatnya langsung sendiri boleh nggak? Boleh gitu. Makanya kalau untuk status amil ya karena perlu dijadikan standar amil bisa mengesahkan zakatnya orang yang zakat muzaki. Gitu. Makanya kalau kita nggak zakat ke amil, ya langsung mana mustahilan di dapat tadi. Di antara selain amil ada sertifikat, ada apa? Nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Kalau jadi amil ya ada status. Status terus resmi karena harus istakmalahu al-hakim gitu. Menurut fikih Syafi'iyah. Maka sekali lagi untuk mendaftar sebagai anggota amil zakat berarti kita harus koordinasi ke Basnas bisa. Komunikasi konsultasi ke sana, koordinasi bagaimana gitu. Nanti ada petunjuknya. Ada syarat-syaratnya. Kayak misalkan kayak ini Pak, kayak perusahaan-perusahaan itu ya, bikin yang ambil zakatnya para karyawan itu kan ada. Jadi dengan Basnas bisa diatur. Tapi harus detail sih itu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Kiai terkait masalah ghibah. Apa sih kerugian terbesar kita apabila kita ghibah atau ngomongin kejelekan orang, dan apa keuntungan orang yang dighibahi? Pertanyaan kedua terkait masalah zakat. Apa hukumnya ketika kita menerima zakat padahal kita sendiri tidak berhak menerima zakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua gimana itu menerima zakat kita nggak pernah. Kita kan nggak termasuk penerima zakat, tapi kita dapat zakat. Kita kan nggak pernah menerima zakat nih, tapi kita dapat zakat. Itu gimana hukumnya? Ya bagusnya kita jangan terima, kembalikan, karena kita bukan mustahil. Kalau kita ada status sebagai mustahil, saya bilang ya nggak apa-apa. Maksudnya lebih baik kita ya udah kasihkan kan yang berhak. Gitu. Sebab kita nggak butuh sebenarnya nggak butuh kan, nggak butuh. Yang kaitannya yang pertama apa tadi? Ghibah, ya nggak ada untungnya sebenarnya. Nggak ada untungnya, gedein ego aja, nambahin dosa. Ya kan, nambahin dosa. Karena jelas larangannya, wala yaltab ba'dukum ba'd. Yang digibahi, ya kalau orang yang digibahinya sahabat, ya gitu ya, beruntung dia dapat pahala kebaikan orang yang gibahnya ditarik semuanya. Jadi apa istilahnya? Simpanan dianya itu kedempet terus tuh. Kepada yang digibah. Tuh, sebenarnya banyak apa? Banyak kerusakannya sih. Jadi fitnah kan.
Karena gibah itu mendatangkan fitnah. Kalau sekarang namanya apa ya? Hoax ya. Hoax ya. Sama ada kita. Kita hoax. Nggak ada sih yang menguntungkan. Ya bagi yang digibah ya kadang ya kalau nggak sabar ya jadi masalah juga kan. Ngelabrak jadi hilang juga katanya. Makanya kalau yang sabar diam aja, orang nggak tahu. Kalau bisa begitu tuh asik tuh. Orang mau ngomong apa kayak gitu kan, dia nggak tahu bunyi ayat gitu kan, datang dari mana, datang informasi saya nggak menyampaikan, terus dianya biarin aja, orang nggak tahu. Ya. Kemudian kalau kita nggak balas nggak apa, itu yang paling bisa dapat beruntung. Kan beruntung kalau kita bisa sabar, kalau nggak sabar, ketika kita sabar pun udah mendatangkan apa? Energi kan, yang negatif. Orang ketika digibah kata enak, nggak enak kan? Nggak enak. Namanya gibah orang merasa dirinya nggak melakukan kemudian disangkakan itu nggak enak. Energi negatif. Makanya akan dapat pahala yang besar, dapat keuntungannya di situ kalau sabar. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya ini tentang masalah hutang piutang ya. Nah, jadi ada suatu pengalaman bagi saya sama ada kerabat. Jadi tentang hutang piutang ini yang diketahui ini kan hanya saya hubung musibah keluarga dan si mayit. Jadi yang saya duka ini istrinya ini kan tahu kalau tentang suaminya ini banyak hutang piutang, namun mereka ini keluarga memang nggak mampu untuk membayarnya, dan sampai saat ini pun saya entah nggak tahu atau ada sebagian yang udah mengikhlaskan sebagian yang dulu almarhum ini mempunyai hutang, cuma sebagian yang ada nggak ikhlas. Itu gimana sampai hukumnya kalau almarhum ini? Ya makanya kaitannya hutang piutang ya, ketika sudah dilikir, sudah dipindahkan kepada ahli waris, udah nggak ada sangkutan, satu nggak ada sangkutan dengan mayit, ya kan? Yang masih punya sangkutan berarti siapa? Ahli waris, ahli warisnya. Ya dia bertanggung jawab, ahli waris. Ya tinggal bagaimana komunikasinya dengan ahli waris. Kalau di akhirat itu bagaimana Ustaz? Yang kita pandang seorang awam itu ya, misalnya kan ada juga kan yang bilang kalau bisa kita masih semasa hidup masih punya hutang piutang, katanya kita kalau di akhirat itu ngambang. Jadi nanti tetap di sana kalau ada hisab nantinya. Ada hisab. Oh belum diberes hutangnya kamu. Nanti yang jadi saksi itu, kamu dulu punya hutang, ahli waris kamu nggak bayar, itu nanti ada hisab di sana. Ada hisab. Sesama manusia dengan binatang ada hisab. Setelah hisab selesai baru ada mizan. Mizan timbangan amal. Setelah dihisab susut nggak tuh kebaikannya gitu kan. Buat bayar hutang, buat bayar janji. Gitu. Karena di sana ada hisab. Satu lagi Ustaz, ini kan untuk mengenai masalah zakat ya. Kalau zakat itu kan misal saya tahu nih, misal ada di daerah sekitaran misalnya dekat rumah ada seorang janda, dia kan mustahil ya berhak menerima ya, tapi kita tahu dia itu punya kontrakan, gimana Ustaz? Makanya jangan lihat jandanya. Ya, janda kontrakannya banyak, janda perusahaannya banyak. Fakir miskin bukan? Ya fakir miskin lihatnya yang nggak apa tuh, fakir miskin dari ini ya, amin. Makanya tadi nggak ada kan yang berhak menerima zakat janda atau yatim, nggak ada kan? Hanya fakir miskin.
Makanya tadi kenapa saya baca detail apa itu fakir, apa itu miskin, itu sudah dalam bab itu. Jangannya nggak ada. Wah, mikirnya jauh lain. Jadi makanya kalau misalkan Amin memberikannya itu jangan bukan atas nama jandanya, tapi karena dia fakir atau miskin, gitu Pak. Bukan atas nama yatimnya, karena fakir dan miskin, gitu. Oke ya. Satu lagi, Ustaz. Iya. Jadi saya ini pengalaman ya, di suatu gedung saya pernah sholat berjamaah. Ketika saya selesai duduk udah berbaris dan saya jadi makmum, dan ketika sholat maghrib itu saya ikut berjamaah, tapi dari imam itu nggak ada cara ya, dia sir baca Al-Fatihah itu langsung rukun. Saya kaget, akhirnya saya mengundurkan diri, sholatnya sendiri jadi agak saya terusin ya. Sebagian jamaah tuh mereka ngikutin imam itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, itu kan sunnah jahar itu. Sunnah jahar pada waktu sholat jahar, waktu jahar. Itu rakaat keberapa itu? Jadi nggak jahar dari awal. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi nggak dapat sunnah jahar, kan sunnahnya jahar. Jadi kayak sholat duhur, sholat asar itu aja. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, kalau sah, tapi nggak dapat jalanin sunnah jahar. Sama kayak sholat sendiri ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tadi masih mengenai zakat. Selama ini kita zakat kan melalui musola atau masjid. Apakah panitia di musola atau masjid itu bisa dikatakan disebut amil atau bukan? Terus kalau bukan, hukumnya gimana kita berzakat di sini? Kalau bukan amil, dia sebagai wakil, Pak. Sebagai wakil untuk menyerahkan zakat. Jadi bukan amil. Kalau sebagai wakil, ya, maka dia tidak termasuk ambil, berarti nggak ada dapat bagian dari zakat. Nah, kalau sebagai amil, sebagai wakil harus hati-hati, bagikannya jangan sampai lewat waktunya habis zakat. Nanti kalau jadi wakil, namanya wakil kan, orang ketika ngasih ke saya zakat dia belum sah sebelum disampaikan kepada mustahil, karena jadi wakil. Ngasihkannya besok, misalkan setelahnya lebaran, berarti belum zakat, ya kan? Makanya jadinya wakil, bukan sebagai amil. Itu. Terima kasih. Karena yang wakil tadi terus dapat bagian zakat itu bagaimana ini? Biasanya kan rata-rata dikasih. Ya dia bukan mustahil. Kalau dari tradisi di sini, paling kalau orang mau ngasih uang sebagai apa? Di luar zakat bukan ya? Uang apa itu namanya? Infak ya. Dari infak. Dari infak ya. Dari Kalau zakat dia bukan mustahil. misalnya kayak beras itu nggak dikasih. Kasih gitu. Jadi wakil itu ya, statusnya wakil. Jadi wakil zakat harus lebih hati-hati Pak. Makanya jangan sampai kita mau diwakili gak tersampaikan. Namanya wakil kan. Satu lagi ya Imam. Biasanya bagian zakat fitrah itu kan ada guru ngaji. Itu biasanya dikasih. Apa guru ngaji itu termasuk mustahil. Ya. Kalau untuk misalnya amanah gitu saya. Biasa diatasnamakan dikategorikan dalam fikih sekarang sebagai sabilillah. Alhamdulillah. Makanya ke orangnya ya. Ke orangnya ya. Terima kasih. Cukup? Masih ada? Cukup ya? Baik. Ya kita baca ini, ikutin bacaan saya Pak ya. Kita nyambut bulan apa? Rabiul Awal.
Kita doakan buat orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, lingkungan kita, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis yang kita bikin sebagai majelis untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak bala, senantiasa menjadi wasilah rahmatnya Allah turun di lingkungan kita, di bangsa kita. Jangan lihat besar kecilnya, tapi hadirnya majelis inilah yang perlu kita syukuri sebagai penjelmaan Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW hadir pada majelis kita insyaallah. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul aman. Ya syahrul aman. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul habib. Ya syahrul habib. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul nur. Ya syahrul nur. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul hidayah. Ya syahrul hidayah. Wal irsyad. Wal irsyad. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul jihad. Ya syahrul jihad. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul falah. Ya syahrul falah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul talqin. Ya syahrul talqin. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul ijtima'. Ya syahrul ijtima'. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul mawahib. Ya syahrul mawahib. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul hima. Ya syahrul hima. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul khatib. Ya syahrul khatib. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul wiladah. Ya syahrul wiladah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul risalah. Ya syahrul risalah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul samahah. Ya syahrul samahah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul amlak. Ya syahrul amlak. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul isaq. Ya syahrul isaq. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul fana. Ya syahrul fana. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul sabri. Ya syahrul sabri. Wathabat. Wathabat. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul futuhat. Ya syahrul futuhat. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul taubah. Ya syahrul taubah. Wal qabul. Wal qabul. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul hijrah. Ya syahrul hijrah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul da'wah. Ya syahrul da'wah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul najah. Ya syahrul najah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul asah. Ya syahrul asah. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya syahrul syafa'ah. Ya syahrul syafa'ah.
مرحبا أهلا وسهلا يا شهر الفقراء مرحبا أهلا وسهلا يا شهر الفياض مرحبا أهلا وسهلا يا شهر العطية مرحبا أهلا وسهلا يا شهر البشارة مرحبا أهلا وسهلا يا شهر البر مرحبا أهلا وسهلا يا شهر العناية والإحسان مرحبا أهلا وسهلا يا شهر القرب مرحبا أهلا وسهلا يا شهر الأنيس مرحبا أهلا وسهلا يا شهر الوداد مرحبا أهلا وسهلا يا شهر الإجابة مرحبا أهلا وسهلا يا شهر المفتاح مرحبا أهلا وسهلا يا شهر الكنز والخزائن مرحبا أهلا وسهلا يا شهر الظفر مرحبا أهلا وسهلا يا سيد الشهور لم نعرف قدرك ولم نحفظ حرمتك يا شهر الغفران فرض عنا ولا تشكو منا إلى الرحمن وكن شاهدا لنا بالفضل والإحسان الفاتحة والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيع المخلوقين مولانا محمد رسول العالمين اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا ووسطه وفرحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة ووسطه نعمة وآخره خدمة ومغفرة الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وأدام كل شيء عزته وخطأ كل شيء ملكه واستسلم كل شيء قدرته الحمد لله سكن كل شيء هبته وظهر كل شيء حكمته وتصاور كل شيء كبره اللهم انقذنا في أحب الساعتين كي يمدد ربنا تقبل منا وعفونا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا إلى الحق ولا طريق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين وانصر إمامنا إمام المسلمين وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وأهلا تسأل معاملة فيما بين وبينك على السنة والجماعة اللهم اطفنا في تأثيرك يا مسلم تأثير بالحسن والكسب وسأل فرصة وعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ونسألك طول العمر بالطاعات واختم لنا بأعمال الصالحات وارزقنا كمال المتابعة اللهم ظاهر وباطن في عافية وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد ورسوله صلى الله عليه وسلم رب العزة عما يصفون سلام وسلام الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.